Halo, selamat siang mahasiswa sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat selalu dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saudara sekalian, minggu lalu kita sudah mempelajari tentang materi komponen-komponen komunikasi dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Hari ini kita akan bahas materi baru dengan topik komunikasi, adopsi, dan difusi inovasi. Sebelum saya lanjutkan, maka satu persatu kita akan kupas. Pertama adalah apa itu yang dimaksud dengan komunikasi. Kita tahu bersama bahwa komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian pesan dari sumber ke penerima. Sumber dalam hal ini adalah komunikator. Di dalam penyuluhan pertanian, komunikator itu adalah penyuluh pertanian itu sendiri. Sedangkan penerima pesan adalah sasaran atau disebut juga dengan komunikan. Dalam hal ini adalah masyarakat tani atau keluarga petani atau petani itu sendiri. Menurut SKAM 1977 mengatakan bahwa komunikasi diartikan sebagai proses penggunaan pesan oleh dua orang atau lebih, di mana semua pihak saling berganti peran sebagai pengirim pesan dan penerima pesan. Maksudnya adalah di dalam sebuah komunikasi, pesan itu bukan hanya disampaikan oleh satu sisi atau satu pihak saja, tetapi kedua belah pihak saling berinteraksi dan saling menyampaikan pesan satu sama lain. Mahasiswa sekalian, bahwa model komunikasi itu bukan berbentuk linear atau satu arah saja, melainkan konvergen, menyebar. Jadi pesan itu disampaikan kepada halayak ramai atau disebut juga dengan mass. Bukan ditujukan untuk perorangan saja, karena kita tahu bahwa tujuan dari penyuluhan pertanian itu adalah ditujukan untuk masyarakat sasaran, yang dalam hal ini tidak satu orang saja tetapi banyak orang yang membutuhkan pesan atau informasi yang akan disampaikan oleh komunikator atau dalam hal ini penyuluh pertanian. Di dalam kegiatan penyuluhan pertanian, proses komunikasi antara penyuluh dengan sasarannya juga tidak hanya terhenti jika penyuluh telah menyampaikan inovasi atau jika sasaran telah menerima pesan tentang inovasi yang diberikan. Artinya bahwa ketika inovasi itu disampaikan kepada petani, petani yang sudah menerima pesan adanya informasi inovasi tadi harus tetap berlangsung komunikasinya. Artinya apa? Bahwa penyuluh tetap mendampingi kegiatan pengadopsian daripada inovasi itu sampai benar-benar diterapkan oleh masyarakat sasaran. Komunikasi itu akan terhenti jika pertama, penyuluh dan sasaran merupakan unsur utama yang menentukan keberhasilan komunikasi dapat saling memahami apa yang dikomunikasikan. Yang kedua, unsur pesan. Pesan yang disampaikan harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh sasaran. Kemudian yang ketiga, media atau saluran komunikasi harus terhindar dari gangguan-gangguan teknis. Gangguan-gangguan teknis tersebut antara lain disebabkan oleh pertama, kekurangan keterampilan daripada penyuluh. Artinya apa? Di dalam kegiatan penyuluhan pertanian, penyuluh harus meningkatkan mutu atau kualitas komunikasinya agar apa yang ingin diinformasikan kepada masyarakat sasaran dapat diterima. Yang kedua, adanya kesenjangan tingkat pengetahuan antara penyuluh dengan masyarakat sasaran. Keadaan demikian mengharuskan penyuluh menempatkan diri di tengah-tengah masyarakat sasaran, menyamakan diri mereka dalam satu posisi yang sama, sehingga memudahkan bagi kegiatan penyuluhan pertanian tersebut bisa berjalan dengan baik.
Yang ketiga adalah sikap yang kurang saling menerima dengan baik. Artinya apa? Bahwa penyuluhan yang dilakukan harus terjalin hubungan baik antara penerima pesan dengan orang yang menyampaikan pesan. Jalinan tersebut bisa terjadi jika si penyuluh mampu memposisikan dirinya di tengah masyarakat atau melebur bersama di tengah-tengah masyarakat sasaran. Yang keempat, yang menjadi penyebabnya adalah perbedaan latar belakang. Kita tahu bersama bahwa latar belakang penyuluh dengan latar belakang masyarakat sasaran rata-rata adalah sangat berbeda. Akan tetapi, dalam kegiatan penyuluhan pertanian, perbedaan latar belakang itu bukan menjadi penghalang di dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Dengan adanya gangguan demikian, maka penyuluh selalu dituntut untuk berusaha. Apa yang harus diusahakan oleh penyuluh? Yang pertama, meningkatkan keterampilannya dalam berkomunikasi. Dalam hal ini, penyuluh harus mampu meningkatkan kemampuan public speakingnya di dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan, sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat sasaran tersampaikan. Kemudian yang kedua, menyampaikan pesan dengan cara atau bahasa yang mudah dipahami. Dalam hal ini, penyuluh harus mampu memilih bahasa yang dimengerti oleh masyarakat sasaran. Jangan gunakan istilah-istilah yang menyulitkan bagi masyarakat sasaran untuk mencernanya. Misalnya istilah-istilah asing, bahasa-bahasa yang sulit dipahami, istilah-istilah yang mungkin tidak familiar bagi masyarakat sasaran. Ada baiknya bahwa penyuluh harus mampu menggunakan paling tidak mengerti dialek daripada sasaran, sehingga memudahkan bagi penyuluh di dalam menyampaikan pesan. Kemudian yang ketiga, penyuluh harus bersikap baik. Artinya apa? Bahwa bagaimanapun juga seorang penyuluh itu harus mau dan mampu menempatkan diri bersikap yang dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat sasaran. Kemudian yang terakhir yaitu memahami, mengikuti atau tidak menyinggung nilai-nilai sosial budaya sasaran. Dalam hal ini, tentu seorang penyuluh harus mampu menempatkan diri di mana dia berada. Jika dia berada di masyarakat yang bersuku Batak, tentu dia harus mampu menempatkan diri di sana. Ibaratnya adalah di mana bumi dipijak, disitulah langit dijunjung. Kita mengikuti apa yang ada di sana, bagaimana budaya mereka, adat istiadat mereka. Mahasiswa sekalian, peran penyuluhan pertanian salah satunya adalah menyampaikan pesan. Apa syarat utama agar pesan dapat diterima oleh masyarakat sasaran? Pertama adalah mengacu pada kebutuhan masyarakat dan disampaikan pada saat, sedang, atau segera akan dibutuhkan. Artinya apa? Bahwa pesan yang akan disampaikan kepada masyarakat sasaran adalah pesan yang dibutuhkan oleh mereka dan disampaikan pada saat yang tepat, segera, dan dibutuhkan saat itu. Yang kedua, disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami. Seperti yang saya katakan terdahulu bahwa pesan yang disampaikan kepada masyarakat sasaran harus pesan dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh mereka. Janganlah menggunakan bahasa dan istilah-istilah yang menyulitkan pemahaman bagi mereka. Kemudian yang ketiga, tidak memerlukan korbanan yang memberatkan. Artinya bahwa dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian, seorang penyuluh harus mampu menekan korbanan yang dia keluarkan dalam menyampaikan pesan atau informasi, sehingga tidak ada beban bagi penyuluh di dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian. Yang keempat, memberikan harapan peluang keberhasilan yang tinggi dan manfaat yang merangsang untuk berbuat. Artinya apa? Bahwa
Seorang penyuluh harus mampu menjelaskan bahwa apa yang akan disampaikannya itu benar-benar yang dibutuhkan oleh masyarakat sasaran, dan apa yang akan disampaikan itu benar-benar bisa memberikan keuntungan kepada masyarakat sasaran. Yang berikutnya adalah dapat diterapkan sesuai kondisi. Dalam hal ini adalah pesan yang disampaikan kepada penyuluh itu harus sesuai dengan kondisi masyarakat sasaran. Jika masyarakatnya itu memiliki usaha tani dalam bidang peternakan atau mungkin dalam bidang perikanan, tentu berikanlah pesan yang mereka butuhkan tentang bidang itu. Jangan memberikan suatu informasi tentang peternakan tetapi di masyarakat petani yang mengusahakan tanaman perkebunan. Nah, demikianlah contohnya. Mahasiswa sekalian, tadi saya sudah jelaskan apa saja syarat agar pesan diterima oleh masyarakat sasaran. Selanjutnya, kita akan bahas bagaimana mengefektifkan komunikasi agar pesan sampai kepada masyarakat sasaran. Tapi sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu apa yang menyebabkan komunikasi itu tidak efektif. Yang pertama, tujuan komunikasi yang tidak jelas, baik bagi penyuluh maupun petani sasaran. Terutama jika penyuluh tidak melakukan persiapan saat melakukan penyuluhan. Maka dari itu, perlu kita ketahui bahwa seorang penyuluh ketika hendak turun ke lapangan atau memberikan informasi terkait dengan informasi-informasi pertanian, teknis-teknis budidaya dan sebagainya, seorang penyuluh itu harus memahami benar materi yang akan disampaikan kepada masyarakat sasaran, sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam penyampaian informasi. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan komunikator. Misalnya gerakan-gerakan yang mungkin tidak sesuai dengan atau tidak terjadi harmonisasi antara verbal dan non-verbal yang dilakukan oleh penyuluh pertanian, atau mungkin melakukan penyampaian pesan yang secara berulang-ulang sehingga membosankan bagi masyarakat sasaran yang mendengarkannya. Jadi itu ada dua hal yang membuat atau yang menyebabkan komunikasi itu tidak efektif. Kemudian di dalam komunikasi penyuluhan pertanian itu sering kita salah arti, salah pengertian di dalam mencerna sebuah pesan. Kenapa terjadi seperti itu? Pertama, karena perbedaan antara tujuan penyuluh dengan tujuan sasaran. Ketika penyuluh memiliki tujuan yang berbeda dengan masyarakat sasaran, maka apa yang diinformasikan itu tidak akan menyambung. Nah, demikian. Kemudian yang kedua, adanya perbedaan latar belakang, pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya penyuluh dan sasaran. Walaupun perbedaan ini tidak terhindarkan di dalam pelaksanaan kegiatan penyuluhan, tetapi sebagai seorang penyuluh yang mungkin memiliki kualifikasi yang lebih tinggi dari masyarakat sasaran harus mampu menempatkan diri di mana dia berada di wilayah kerjanya. Saya sudah menjelaskan penyebab tidak efektifnya komunikasi. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengefektifkan komunikasi dalam penyuluhan. Pertama, harus diupayakan adanya kepentingan yang sama antara kebutuhan yang dirasakan penyuluh oleh penyuluh dan masyarakat sasaran. Yang kedua, pesan yang disampaikan harus merupakan problem solving atau pemecahan masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat sasaran. Jadi janganlah menyampaikan pesan atau materi penyuluhan yang tidak diinginkan atau yang tidak dibutuhkan oleh masyarakat sasaran. Yang ketiga, komunikator harus meyakini keunggulan pesan yang akan disampaikan dan ia memiliki keyakinan bahwa masyarakat sasaran sangat mengharapkan bantuannya. Artinya apa?
komunikator atau penyuluh itu harus memberikan trust, kepercayaan kepada masyarakat sasaran, sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat sasaran itu bisa diakomodasi oleh penyuluh pertanian. Yang keempat, pesan yang disampaikan harus mengacu pada kepuasan dan perbaikan mutu hidup kedua belah pihak. Artinya apa? Penyuluh dengan melakukan tugasnya sebagai penyampai pesan, penyampai informasi, menyampaikan inovasi kepada masyarakat sasaran, juga mendapatkan seperti kompensasi, apakah dari pemerintah, apakah dari LSM dan sebagainya, sehingga mutu hidup penyuluh pun juga meningkat. Di samping itu juga pesan yang disampaikan itu harus merupakan pesan yang dibutuhkan dan sebagai problem solving, sehingga kesulitan apa yang dihadapi oleh masyarakat sasaran itu bisa terselesaikan atau mampu meningkatkan kehidupan atau taraf hidup masyarakat sasaran. Saudara sekalian, kita tahu bersama bahwa pesan yang disampaikan oleh penyuluh merupakan informasi-informasi yang terkait dengan adanya inovasi yang dibutuhkan oleh masyarakat sasaran. Tahukah saudara apa yang dimaksud dengan inovasi? Baiklah, saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan inovasi. Menurut Roger dan Schumacher, inovasi adalah ide-ide baru, praktek-praktek baru, atau objek-objek baru yang dapat dirasakan sebagai sesuatu yang baru. Berikutnya, Lionberger mengatakan bahwa inovasi bukan sekedar baru, tetapi lebih luas dari itu, yaitu sesuatu yang baru yang menimbulkan perbaharuan-pembaharuan di dalam kehidupan masyarakat sasaran. Pengertian baru di sini tidak terbatas pada benda, barang produksi, akan tetapi mencakup ideologi, kepercayaan, sikap hidup, informasi. Pengertian baru tidak terbatas pada benda atau barang produksi saja, melainkan mencakup ideologi, kepercayaan, sikap hidup, informasi, atau gerakan-gerakan menuju proses perubahan di dalam segala bentuk kehidupan masyarakat. Maka, dengan demikian, inovasi diartikan sebagai suatu ide produk, info teknologi, kepercayaan, nilai-nilai dan praktek-praktek baru yang belum banyak diketahui, diterima dan digunakan oleh masyarakat sasaran. Kemudian diharapkan bahwa inovasi ini mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat sasaran. Mahasiswa sekalian, inovasi-inovasi yang disampaikan kepada masyarakat sasaran ditujukan bukan hanya sebagai informasi belaka, melainkan inovasi tersebut digunakan oleh masyarakat sasaran. Proses penerimaan inovasi sampai pada tahap menerapkan inovasi, maka disebut juga dengan adopsi. Jadi, apa yang dimaksud dengan adopsi? Adopsi adalah proses penerimaan informasi atau perubahan perilaku, baik pengetahuan, sikap, maupun keterampilan pada diri seseorang saat menerima inovasi yang disampaikan oleh penyuluh pertanian. Proses-proses tahapan adopsi, inovasi, antara lain adalah awal mulanya pertama, sasaran atau masyarakat sasaran itu menyadari atau disebut juga dengan awareness. Sasaran mulai sadar tentang inovasi yang ditawarkan oleh penyuluh. Tahap kedua, interest atau minat, tertarik, minat ya. Kemudian ditandai dengan keinginan untuk bertanya, mengetahui lebih banyak tentang inovasi dan apa yang berkaitan dengan inovasi. Tahap berikutnya, yaitu tahap ketiga, adalah tahap evaluation atau penilaian. Penilaian dalam hal ini
masyarakat sasaran akan menimbang baik buruknya inovasi yang disampaikan oleh penyuluh dari segi manfaatnya secara ekonomi maupun manfaatnya secara teknis. Kemudian pada tahap berikutnya, masyarakat sasaran akan melakukan coba-coba atau trial, mencoba dalam skala yang kecil untuk meyakinkan penilaiannya sebelum menerapkan dalam skala yang luas. Tahap akhir dari proses adopsi adalah mengadopsi atau adoption, menerima dan menerapkan. Jadi, tahapan adopsi ini untuk setiap sasaran atau masyarakat sasaran itu berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tergantung dari pada golongan mana sasaran itu berada. Mahasiswa sekalian, ada beberapa faktor yang mempengaruhi kecepatan proses adopsi inovasi. Pertama adalah sifat-sifat dan karakteristik inovasi. Jadi tingkat kemudahan dalam pengadopsian inovasi, terutama pada hal teknisnya, kemudian manfaatnya secara ekonomi, itu akan mempengaruhi pengadopsian inovasi. Yang kedua adalah sifat dan karakteristik calon pengguna atau masyarakat sasaran. Seperti saya katakan tadi bahwa masyarakat sasaran itu ada golongan-golongannya. Nanti setelah ini kita akan bahas tentang hal itu. Berikutnya, faktornya adalah pengambilan keputusan adopsi. Kapan masyarakat sasaran itu mengadopsi? Pada tahap mana dari tahapan tadi? Kemudian berikutnya adalah saluran atau media yang digunakan. Tentu media yang digunakan di dalam penyampaian informasi inovasi itu mempengaruhi penerapan daripada inovasi. Kemudian berikutnya, faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi kecepatan adopsi adalah kualifikasi penyuluh. Jadi diharapkan dalam hal ini bahwa penyuluh sebagai orang yang melaksanakan kegiatan penyuluhan harus selalu atau senantiasa meningkatkan kualifikasinya, apakah pendidikan formalnya maupun pendidikan non formal yang diperoleh dari pelatihan-pelatihan, diklat dan sebagainya. Kalau tadi kita bahas tentang faktor yang mempengaruhi kecepatan adopsi inovasi, berikut beberapa pendekatan yang digunakan agar inovasi itu cepat diterapkan oleh masyarakat sasaran. Pendekatan pertama adalah pendekatan komunikasi. Yang kedua adalah pendekatan psikososial. Pendekatan terakhir adalah sistem agribisnis. Pertama adalah pendekatan komunikasi. Dalam hal ini, pada pendekatan komunikasi harus lengkap komponen yang dibutuhkan di dalam komunikasi tersebut. Pertama adalah kesiapan penyuluh sebagai komunikator. Yang kedua adalah materi yang akan disampaikan. Itu benar-benar materi yang sesuai dengan apa yang ingin disampaikan dan dibutuhkan oleh masyarakat sasaran. Mahasiswa sekalian, baiklah saya lanjutkan tentang pendekatan komunikasi. Dalam pendekatan komunikasi, yang diperlukan adalah kejelasan komunikasi ditentukan oleh sumber, saluran atau channel, pesan dan sasaran. Artinya apa? Pertama adalah penyuluh itu harus dalam posisi siap di dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Siap dalam hal ini adalah siap secara fisik, mental, dan kesiapan dalam menyediakan materi yang akan diberikan kepada masyarakat sasaran. Yang kedua adalah saluran atau channel. Saluran ini tentu terkait dengan media yang dibutuhkan atau media yang akan digunakan di dalam melaksanakan penyuluhan pertanian. Yang kedua adalah pesan. Tentu pesan yang disiapkan oleh penyuluh harusnya adalah pesan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat sasaran. Kemudian yang keempat adalah kesiapan sasaran atau masyarakat sasaran tersebut. Bagaimana mempersiapkan dalam hal ini adalah kesiapan masyarakat sasaran dalam menerima informasi dari penyuluh pertanian.
Kemudian dalam pendekatan komunikasi ini, proses adopsi inovasi ditentukan oleh kualitas penyuluhan yang mencakup kualitas penyuluh, sifat-sifat inovasi, saluran komunikasi yang digunakan dalam hal ini pemilihan media yang digunakan, kemudian dan ciri-ciri sasaran yang meliputi status sosial ekonomi. Mahasiswa sekalian, barusan saya menjelaskan bahwa kualitas penyuluh adalah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi adopsi inovasi. Bagaimanakah kualitas penyuluh itu? Yang pertama adalah kemampuan dan keterampilan penyuluh untuk berkomunikasi. Seperti saya katakan bahwa seorang penyuluh itu harus memiliki public speaking yang bagus, sehingga memudahkan bagi dirinya dalam menyampaikan informasi. Yang kedua adalah pengetahuan penyuluh tentang inovasi yang akan ditawarkan kepada masyarakat sasaran. Jadi, sebelum menyampaikan informasi terkait inovasi, maka seorang penyuluh itu harus menguasai benar inovasi tersebut, sehingga tidak menyulitkan atau terjadinya kesalahpahaman yang diterima oleh masyarakat sasaran. Yang keempat adalah sikap penyuluh, baik terhadap inovasi, sasaran, dan profesinya. Maka dalam menyampaikan informasi tentang inovasi harus benar-benar sedemikian rupa agar mudah dicerna oleh masyarakat sasaran. Yang berikutnya adalah kesesuaian latar belakang sosial, budaya penyuluh dan sasarannya. Seperti yang saya jelaskan di depan tadi bahwa kesenjangan antara ataupun latar belakang yang berbeda antara penyuluh dengan sasarannya harusnya tidak menjadikan perbedaan ya ataupun permasalahan di dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan. Berikut ada beberapa sumber informasi yang dimanfaatkan. Pertama adalah lembaga pendidikan, kemudian ada lembaga penelitian, dinas-dinas terkait, media massa, tokoh-tokoh petani, dan lembaga-lembaga komersial. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang golongan-golongan daripada masyarakat sasaran. Di depan saya sudah jelaskan bahwa salah satu penyebab kenapa lamanya waktu masyarakat sasaran menerapkan inovasi, salah satunya adalah karakteristik daripada masyarakat sasaran. Berikut ada 5 golongan daripada masyarakat sasaran. Pertama adalah inovator. Inovator adalah golongan masyarakat sasaran yang mana mereka ini telah menerapkan inovasi, akan tetapi dia menerapkan inovasi sebelum PPL atau penyuluh memberikan informasi kepada masyarakat sasaran secara umum. Dan biasanya golongan ini sebanyak 2,5% saja di dalam masyarakat sasaran. Berikutnya adalah golongan early adopter. Golongan early adopter merupakan golongan di mana ketika informasi tentang inovasi itu disampaikan kepada mereka, mereka langsung menerapkan atau langsung mengadopsinya. Biasanya di dalam masyarakat besarnya adalah 13,5%. Berikutnya adalah early majority. Early majority adalah masyarakat yang menerapkan inovasi teknologi itu lebih awal, ya. Dan mereka rata-rata banyak di dalam masyarakat, 34,5%. Golongan keempat adalah late majority. Late majority biasanya 13,5% di dalam masyarakat sasaran. Ciri-ciri late majority adalah golongan ini sangat lambat di dalam menerapkan inovasi. Keterlambatan tersebut karena banyak pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan oleh golongan ini sampai pada tahap bahwa mereka benar-benar yakin akan inovasi tersebut. Golongan terakhir adalah laggard. Laggard adalah golongan yang selalu menolak adanya inovasi. Dan biasanya di tengah-tengah masyarakat sasaran besarnya adalah 2,5% saja.
Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini saya cukupkan sekian, tetapi sebelum saya tutup, saya akan merangkum daripada materi hari ini. Di dalam sistem komunikasi yang efektif adalah adanya sama-sama keterbutuhan antara si penyuluh dengan masyarakat sasaran, saling membutuhkan apa yang dilakukan di dalam komunikasi. Yang kedua adalah bagaimana adopsi inovasi itu bisa diterapkan dan prosesnya itu lebih cepat, tergantung dari pertama adalah karakteristik inovasi. Yang kedua, karakteristik dan ciri-ciri daripada golongan-golongan masyarakat sasaran. Demikian saja barangkali pertemuan hari ini. Tugas minggu depan, saya harapkan Anda membuat suatu template terkait dengan bagaimana kegiatan penyuluhan pertanian itu dilakukan. Template dalam hal ini adalah template di dalam menerapkan teknik budidaya padi salibu. Demikian saja pertemuan hari ini dan materi hari ini yang saya sampaikan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.